wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Rahayu. Halo teman-teman Genbiers, apa kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Teman-teman Genbiers, perkenalkan nama aku Nazla Nurfalah selaku moderator pada sesi acara Bincang Santai bareng Genbi. Nah, teman-teman Genbiers, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai seputar beasiswa Bank Indonesia dan mengenai apa sih itu Genbi bersama narasumber yang tak kalah luar biasanya, yaitu ada Kak Maulana Zaki Munawar selaku Ketua Genbi Komisariat Universitas Negeri Semarang tahun 2023. Halo Kak Zaki, apa kabarnya? Alhamdulillah kabar baik nih. Kalau Naga sendiri gimana? Alhamdulillah, aku juga baik. Nah, kalau saat ini nih Kak Zaki kesibukannya apa aja sih? Jadi sama seperti mahasiswa umumnya, mungkin sibuk mengerjakan tugas skripsi, kemudian aktif juga di GNB sama di organisasi lain yang kebetulan organisasi lain itu udah mau demis juga nih. Keren banget nih teman-teman Genbiers. Nah, ini juga bisa menjadi contoh buat kita semua. Organisasi tetap harus jalan gitu ya Kak ya. Dan jangan lupa akademiknya juga tetap harus diselesaikan. Oke. Nah, karena aku sudah menampung beberapa pertanyaan dari teman-teman Genbiers mengenai seputar beasiswa Bank Indonesia. Jadi aku mau tanya nih ke Kak Jaki. Kalau beasiswa Bank Indonesia itu apa sih Kak Jaki? Jadi beasiswa Bank Indonesia itu adalah beasiswa dari Bank Indonesia yang diberikan kepada seluruh ya mahasiswa tingkat sarjana ataupun diploma 4 yang ada di PTN atau PT seluruh Indonesia. Tentunya tidak semua PTN atau PTS bekerja sama yang bermitra dengan Bank Indonesia gitu. Oke. Nah, kalau benefitnya nih kalau misalnya menjadi penerima beasiswa Bank Indonesia itu apa aja? Jadi benefitnya itu pertama tentunya bantuan biaya pendidikan, yang kedua ini adalah program ya. Jadi beasiswa Bank Indonesia itu diberikan melalui program CSR atau Corporate Social Responsibility. Oleh karena itu manfaat kedua teman-teman bisa langsung ya gabung dengan generasi atau komunitas Bank Indonesia. Tentunya yang ketiga teman-teman bisa memiliki privilege lebih nih untuk bergabung di Bank Indonesia seperti di magang, internship atau bahkan kerja nantinya. Wah, keren banget ya Kak, berarti banyak banget benefit yang kita bisa dapat kalau misalnya menjadi penerima beasiswa Bank Indonesia. Jadi teman-teman Genbiers, nanti jangan lupa buat segera daftar ya teman-teman. Oke, nah selanjutnya juga aku mau tanya nih Kak, sebenarnya ada berapa jenis sih mengenai beasiswa Bank Indonesia? Soalnya beritanya tuh simpang siur banget nih ya, katanya ada 3, ada 2, ada berapa sih Kak sebenarnya? Oke, jadi aku bantu lurusin ya teman-teman. Untuk beasiswa Bank Indonesia itu ada 2 jenis. Yang pertama itu beasiswa reguler. Nah, beasiswa reguler ini tuh diperuntukkan teman-teman untuk mahasiswa aktif yang sesuai standar di IPK-nya dan memiliki pengalaman atau kontribusi sosial yang lebih. Dan untuk manfaatnya teman-teman bisa mendapatkan bantuan biaya pendidikan sebesar 1 juta per bulan. Adapun yang kedua nih, itu adalah beasiswa unggulan. Untuk unggulan itu teman-teman harus menyertakan sertifikat bahasa Inggris, bisa berupa TOEFL, IELTS, dan yang setara dengan kedua itu. Untuk manfaatnya teman-teman bisa mendapatkan bantuan biaya pendidikan sebesar 1,5 juta per bulan. Gitu. Wah, banyak banget ya Kak, itu bisa membantu mahasiswa banget. Nah, kalau di UNES sendiri nih Kak, apakah 2 jenis tersebut itu ada atau hanya 1? Oke, untuk saat ini itu kita baru mendapatkan beasiswanya jenis reguler. Semoga kedepannya kita bisa mendapatkan jenis yang unggulan juga. Amin, amin ya. Nah, kalau boleh dong Kak spill gitu ya. Kalau tahun lalu tuh berapa sih Kak penerima beasiswa Bank Untuk Indonesia? tahun lalu itu sudah lumayan besar, sejumlah 75 mahasiswa. Semoga tahun ini dengan kegiatan Genbi yang semakin meningkat, kita juga mendapatkan kuota yang lebih juga gitu. Mungkin bisa 85 atau makin banyak. Oke, setelah mengenai spill mengenai beasiswa Bank Indonesia, selanjutnya aku mau tanya nih ke Kak Jaki terkait Genbi dan Genbi. Sebenarnya tuh Genbi itu apa sih Kak? Jadi Genbi itu bukan generasi Bank Indonesia ya, tapi generasi baru Indonesia nih, ada sesuai dengan namanya juga. Jadi generasi baru Indonesia itu tuh hadir atas program tadi aku sebutin CSR dari beasiswa Bank Indonesia. Untuk Genbi ini tuh kan komunitas ya atau generasi. Tapi ini komunitasnya beda loh, ada strukturnya, ada SOP-nya, atau bahkan ada ikatan alumninya juga loh. Keren banget ya.
Oke, tadi kan kakak nyebutin Genbi itu keren banget gitu ya. Nah, kalau kegiatannya sendiri nih kak, di dalamnya tuh ada apa aja? Ya, untuk kegiatannya banyak nih, kita ada di bidang sosial ya, misalkan seperti social environment action. Kemudian di bidang pendidikan ada Genbi mengajar, di bidang keuangan kita belajar tentang literasi keuangan, di bidang ini ngomong seperti ini public speaking itu ada pelatihannya juga, sampai kita di bidang kewirausahaan ada belajar mengenai UMKM. Wah keren banget. Boleh di-spill lagi dong kak soal UMKM-nya sendiri tuh nanti ngapain, terus benefitnya tuh juga apa sih kalau kita ikut gitu? Oke, jadi UMKM ini nama kegiatannya ya saya kasih tahu itu adalah UMKM binaan. Jadi ini teman-teman ada serangkaian program kerja besar namanya Desa Binaan. Salah satu kegiatan wajibnya itu adalah UMKM level up. Teman-teman di sana mencari nih UMKM apa di masyarakat desa tersebut, didata, kemudian ditingkatin. Apa yang ditingkatin itu tergantung kebutuhan. Bisa jenis produknya, pembuatan produk, pengelolaan limbah, sampai packaging dan promosinya seperti itu. Berarti di sini Genbi tuh ngebantu UMKM biar bisa sampai go internasional gitu ya. Wah keren banget. Nah selanjutnya juga aku mau tanya nih Kak Jaki terkait kapan sih Kak beasiswa Bank Indonesia itu dibuka? Oke, untuk beasiswa Bank Indonesia itu biasanya tiap tahun itu akhir Januari ya atau awal Februari. Tapi biasanya tiap tahun berubah, jadi pantengin aja informasinya. Oke, biasanya pantenginnya tuh di Instagram apa, di mana gitu ya Kak? Oke, untuk pantenginnya itu bisa di follow Instagram @genbi_semarang atau dakk_unes. Oke, nanti teman-teman bisa dari sekarang gitu ya kayak buat follow Genbi_Semarang dan bisa juga dapat info yang terbaru di dakk_unes. Oke, kalau untuk beasiswanya, apakah itu dibuka setahun sekali atau 2 tahun sekali atau bagaimana? Untuk manfaatnya yang diberikan karena setahun sekali durasinya, jadi beasiswanya juga informasinya 1 tahun sekali. Oke, informasinya setahun sekali. Nah, kalau misalnya nih Kak, aku misalnya menjadi penerima beasiswa Bank Indonesia tahun 2024. Kalau misalnya mau daftar lagi di tahun 2025, apakah harus daftar lagi atau gimana? Oke, tentunya daftar lagi ya, karena biasanya tiap tahun teman-teman kan update CV, update sertifikat prestasi dan semacamnya, itu akan menjadi nilai plus nih ketika daftar di tahun depan. Dan biasanya panitianya pun berbeda gitu loh. Jadi untuk yang sudah tahun lalu ya tetap wajib buat daftar di tahun depan jika ingin mengikuti lagi. Oke, kalau mengenai proses seleksinya nih Kak, apa aja? Oke, tadi untuk proses seleksinya ini penting banget, hanya ada 2 nih ya. Yang pertama itu adalah administrasi dan wawancara. Administrasi dan wawancara. Nah, administrasinya sendiri nih Kak, apa aja? Oke, jadi administrasinya itu teman-teman perlu menyiapkan berkas persyaratan umum dan persyaratan khusus. Biasanya nih ya, ini nanti akan lengkap banget ada di flyernya, saya kasih tahu beberapa dulu. Pertama adalah transkrip nilai. Kemudian surat aktif mahasiswa yang itu tuh sudah dilegalisir di fakultas masing-masing. Kemudian teman-teman menyiapkan surat-surat gitu kan terkait diri sendiri kayak gitu. Apa nih suratnya? Nah, ini masuk ke persyaratan khusus. Yang pertama adalah surat motivation letter. Ini berisi tentang motivasi kita mendaftar beasiswa Bank Indonesia, surat rekomendasi dari tokoh setempat, bisa RT, RW ataupun budayawan, itu boleh banget. Kemudian kita menyiapkan diri sendiri, mengenalkannya itu via CV ya teman-teman, buat biasanya CV ATS. Seperti itu Nazla. Nah, kalau kan tadi pendaftarannya tuh di akhir Januari, kalau enggak awal Februari gitu ya kan. Nah, sedangkan di waktu-waktu itu rata-rata mahasiswa masih pada pulang gitu. Nah, kira-kira apa aja sih Kak yang bisa kita persiapkan dimulai dari di rumah gitu? Kayak teman-teman kalau misalkan masih di rumah bisa mulai nih belajar untuk menulis motivation letter. Ini penting banget buat para reviewer melihat keseriusan teman-teman untuk mendaftar. Yang kedua, teman-teman bisa menyiapkan administrasi yang tadi. Misalkan yang penting nih aku siapin ketika aku tahun lalu di rumah tuh adalah surat rekomendasi. Karena aku seingat aku nih ya, aku dari ketua RT atau ketua RW, jadi yang dekat-dekat aja. Ketiga, nah ini yang penting adalah menyiapkan sertifikat pendukung kita, entah misalkan organisasi ataupun prestasi dan lain sebagainya. Oke, kalau untuk syarat minimalnya gitu Kak, apakah ada IPK minimalnya,
kemudian mahasiswa semester berapa aja sih yang bisa daftar? Kayak untuk IPK minimal itu standar ya teman-teman 3,00 dari range 4,00. Kemudian untuk syaratnya itu setelah menyelesaikan semester 3 atau 3 semester atau minimal 40 SKS gitu. Oke, berarti dari teman-teman Genbiers nih yang masih semester 1, masih semester 2 gitu nah, bisa banget mempersiapkan dirinya, memperbanyak CV-nya juga dari awal, ikut berbagai organisasi dan tentunya jangan sampai ngelupain akademiknya. Oke nih Kak Jaki, nah setelah kita ngebahas tentang seleksi administrasi, selanjutnya adalah tentang seleksi wawancara. Nah kadang-kadang kan Kak, kalau wawancara tuh kita gugup ya gitu. Nah proses wawancaranya tuh gimana sih? Apakah online, apakah offline, dan apa aja nih kira-kira yang bakal ditanya? Ya, jadi kalau wawancara teknis online atau offline biasanya diberitahukan lebih lanjut di grup yang sudah lolos seleksi administrasi yang pertama. Yang kedua kita lihat dulu nih seleksi wawancara tujuannya apa? Tujuannya itu adalah memastikan data diri kita tuh benar-benar gitu. Data diri yang teman-teman cantumkan di CV ATS ataupun berkas administrasi, prestasi ataupun pengalaman organisasi. Biasanya ditanya terkait itu. Yang kedua teman-teman ditanya kepengetahuan di sana terkait Bank Indonesia ataupun GENBI itu sendiri. Umumnya nih ya teman-teman ditanya terkait visi misi GENBI atau Bank Indonesia, nilai-nilai sampai biasanya acara besar yang ada di kedua tersebut BI dan GENBI itu. Oke nih Kak Jaki, selanjutnya juga aku pengen nanya nih, mungkin teman-teman Genbiers juga pasti pengen tahu gitu ya Kak, biar bisa kayak Kak Jaki, biar bisa jadi ketua juga, penerima beasiswa juga. Nah tips and tricksnya tuh apa aja sih Kak? Ya, jadi aku nambahin nih informasi yang penting buat teman-teman yang nonton video ini. Buat tips and trick teman-teman harus siapin ini nilai akademik terbaik ya, karena ini faktor penting juga dalam memfilter buat pendaftarnya. Mungkin mulai dari sekarang teman-teman bisa nih memperbaiki nilai-nilai, kan masih fase UAS nih. Misalkan ada nilai yang kurang, nilai yang perlu dilengkapi, segera hubungi dosen-dosen terkait. Yang kedua, teman-teman harus perbanyak nih relasi dan pengalaman di organisasi ataupun kepanitiaan yang lainnya gitu, karena berkas itu juga menjadi pertimbangan gitu. Juga bisa nih sertifikat prestasi, itu bisa juga pelatihan dan sebagainya, itu akan mendukung teman-teman buat keterima di beasiswa Bank Indonesia. Yang ketiga, tidak lupa juga ini adalah memaksimalkan persyaratan khusus kayak gitu. Apa sih persyaratan khususnya? Yang pertama adalah CV ATS, karena rata-rata orang CV-nya nggak ATS itu nggak akan lolos gitu. Yang kedua tuh motivation letter. Kalau motivation letter itu nggak jelas kalimatnya, kesana sini kemari gitu kan, nggak fokus gitu kan, maka itu tidak akan jadi pertimbangan juga. Kan aku mau tanya dulu nih, gantian kalau Nazla nyiapin nilai terbaiknya gimana dulu pas daftar? Kalau dari aku pribadi sih kebetulan emang awalnya kuliah adalah belajar ya Kak ya. Kalau organisasi itu bonusnya aja. Jadi emang dari semester 1 tentu untuk nilai sendiri emang dipersiapkan gitu ya. Dan ini kalau boleh nih Kak, spill dong gitu IPK-nya gitu nih. Rata-rata aja nih ya, kalau penerima beasiswa Indonesia itu 3,5 ke atas kayak gitu ya. Jadi umum sih sebenarnya aku yakin mudah mendapatkan 3,5 kayak gitu. Nah, tapi walaupun rata-ratanya adalah 3,5 yang disebutkan oleh Kak Jaki, buat teman-teman nih yang misalnya cuma 3,25 gitu ya, itu tetap masih bisa daftar di beasiswa Bank Indonesia. Jadi jangan berkecil hati selagi teman-teman punya impact buat masyarakat gitu ya, ataupun ikut berbagai organisasi, daftar aja dulu. Karena pertimbangannya nggak cuma IPK aja loh. Gitu. Nah, selanjutnya benefitnya nih Kak, tadi ada apa sih Kak kalau kita daftar? Oh iya, jadi benefitnya itu tadi kan aku nambahin satu nih ya tentang leadership camp. Jadi ada leadership camp itu acara yang luar biasa. Acara ini tuh bakal dikoordinir ya Nazla ya. Pernah ikut tahun lalu? Belum. Wah, ini aku karena pengalaman ikut tahun lalu, jadi sedikit cerita nih. Jadi tahun lalu kami, jadi nggak semua itu ikut, beberapa komsat ya itu ada delegasinya. Komsat itu komisariat, jadi kan penerimanya itu nggak semua universitas ya. Untuk di Semarang itu tuh UIN Wali Songo, UNES sama Undip kayak gitu. Misalkan dari 3 tempat itu mengirim delegasi 10, kemudian itu
kayak berangkat bareng lah gitu kan ke KPW Bank Indonesia Jawa Tengah. Dan di situ tuh kita kalau nggak salah tahun lalu ya di Jogja itu 3 hari 2 malam nginep di hotel. Dalam acara hotel itu ada ballroom atau ruang pertemuan convention center. Di situ diajarin banget tuh tentang kepemimpinan, public speaking. Terus berkelompok nih kita FGD, kita presentasi, ada kompetisinya juga dan ada awardingnya juga. Dan di sana tuh jujur ya nggak perlu bawa apa-apa, tapi pulang bawa apa-apa, itu yang paling aku suka gitu. Wah, emang bawa apa sih Kak Jaki? Oh tentunya merchandise, oleh-oleh, kebetulan di Jogja ya kayak gitu. Wah, keren banget nih. Jadi nih teman-teman, selagi ada kesempatan buat daftar lah gitu. Dan nanti kalau misalnya teman-teman aktif di Genbi, teman-teman bisa kesempatan buat ikut leadership Karena camp. yang ikut acara ini tuh orang-orang yang super aktif ya, itu karena ada poin keaktifan di situ akan benar-benar difilter gitu, mana sih yang paling aktif dan akan diikutkan. Nah, ini juga jadi reminder buat teman-teman Genbiers, apabila kalian nanti diterima menjadi penerima beasiswa Bank Indonesia tahun 2024, tetap harus menjalankan programnya ya Kak ya. Oke. Nah, selanjutnya nih Kak, untuk sosialisasi beasiswanya kira-kira kapan? Jadi teman-teman ini info penting juga, kita akan ada sosialisasi beasiswa Bank Indonesia yang diselenggarakan oleh Generasi Baru Indonesia Komsat UNES itu pada tanggal 17 Desember 2023. Informasi resminya teman-teman bisa lihat di Instagram @genbisemarang atau Instagram @dakk_UNES gitu. Oke. Nih, teman-teman Genbiers yang terutama dari UNES nih bisa banget ya buat ikut sosialisasi beasiswa Bank Indonesia tahun 2024 yang nanti akan diselenggarakan tanggal 17 Desember 2023. Dan di Instagramnya itu genbi_semarang dan bisa juga lihat info-infonya di dakk_UNES. Nah, tanpa mengurangi rasa hormatku ke Mas Jaki selaku pembicara yang luar biasa, izinkan aku untuk menyimpulkan mengenai materi yang telah diberikan bahwasannya beasiswa Bank Indonesia merupakan salah satu program pemberian beasiswa yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia, di mana penerima beasiswa Bank Indonesia itu disebut dengan Genbi atau Generasi Baru Indonesia, di mana Genbi mempunyai 3 peran utama, yaitu frontliners, future leaders, dan agent of change. Nah, nanti bakal ditanyain ya Kak di sesi wawancara nih, kita spill dikit. Dan selanjutnya di Genbi juga mempunyai banyak banget kegiatan yang bisa teman-teman ikutin, salah satunya yaitu ada Desa Binaan, UKM Level Up, Genbi Mengajar, dan tentu banyak banget pelatihan-pelatihan yang bisa teman-teman kembangkan, terutama mengenai public speaking. Nah, sebelum kita akhiri nih Kak Jaki, aku ada pantun nih buat teman-teman Genbiers. Mungkin apa nih? Nanti mungkin Kak Jaki bisa nambahin kata cakep gitu ya. Oke. Langsung aja kali ya Kak Jaki ya. Oke. Bekerja keras meraih cita-cita. Cakep. Jalani hidup dengan penuh semangat. Cakep. Jangan lupa daftar beasiswa Bank Indonesia. Cakep. UKT aman, skill meningkat. Oke, luar biasa. Nah ini nih, tahu nggak nih Nazila, kita tuh di Genbi ada jargon loh. Oh ya, jargonnya tuh apa sih Kak? Ini kalian kasih tahu. Jadi kalau misalkan aku sebut Genbi, tangannya di sini terus bilang energi untuk energi. Bisa ngikutin bareng? Oke, bisa dong. Yuk teman-teman Genbiers, kita ikutin. Yuk, di sini sambil siapin Genbi, energi untuk negeri. Nah, karena Kak Jaki waktu udah terus berjalan juga, aku juga mau ngucapin terima kasih sama Kak Jaki karena udah mau menjadi narasumber yang luar biasa dan juga berbagi pengalaman sama teman-teman Genbiers. Nah, aku pengen sepatah dua patah kata nih dari Kak Jaki sebagai penutupnya. Sepatah dua patah, tentunya teman-teman harus siapin nih modal terbaik buat mengikuti mendaftar beasiswa Bank Indonesia. Karena persiapan ini yang paling penting kayak gitu. Tadi kan udah di-spill banyak kan mengenai administrasi, motivation letter dan lain sebagainya kayak gitu kan. Dan ikhtiar dulu sekarang semaksimal mungkin. Aku yakin teman-teman cari ya, ini satu tips lagi nih ya Nazila ya. Cari award atau penerima beasiswa Bank Indonesia yang tahun ini, entah mungkin 2022 atau 2023, terus tanya terus gimana supaya dapat gitu kan, dapat artinya lolos gitu kan. Nah, kemudian ikuti prosesnya, wawancara juga jangan tegang kayak gitu kan, relax aja,
Nah itu ikhtiar, setelah ikhtiar baru tawakal dan doa. Masya Allah. Nah, aku juga mau ngucapin terima kasih buat teman-teman Genbiers sudah menyaksikan kita berdua pada kesempatan kali ini dari awal hingga akhir. Aku juga mau minta maaf nih sama teman-teman Genbiers kalau misalnya dari aku ataupun Mas Jaki ada kesalahan kata ataupun kalimat. Oke, karena kita udah selesai. Iya, kita udah selesai nih. Kita dadah dulu kali ya sama teman-teman Genbiers. Lagi. Ya dadah ya, makasih. Terima kasih teman-teman Genbiers. Sampai jumpa di kegiatan selanjutnya.